Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kita berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam bimbingan dan lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, kali ini kita akan kemukakan satu berita yang dimuat di CNN Indonesia tanggal 7 Februari 2023. Diberi judul Golkar bela Nasdem usung Anies Capres tak langgar etika koalisi. Nah, jadi rupanya soal etika koalisi, misalnya Nasdem karena berada di dalam koalisi pemerintahan Jokowi, terus misalnya PDIP dan beberapa pengamat pendukung istana ya. PDIP beberapa waktu yang lalu gencar menyerang sejak dari akhir tahun yang lalu menyerang Partai Nasdem yang dianggap tidak beretika karena mengusung Anies Rashid Baswedan sebagai capres gitu. Karena dianggap Anies Rashid Baswedan berada di luar koalisi pemerintah, sementara Nasdem berada dalam koalisi pemerintah. Nah, kali ini kita mau dengarkan pandangan dari salah seorang wakil ketua umum Partai Golkar yang yang dimuat di CNN, kita ambilkan dari CNN sumber beritanya, yaitu Bapak Nurdin Halid. Kita bacakan beritanya. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan keputusan Nasdem mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden 2024 tidak melanggar etika politik koalisi pemerintahan. Nurdin lantas memberi contoh langsung dari pengalaman Golkar yang menetapkan Ketua Umum Erlangga Hartarto sebagai capres. Golkar dan Nasdem sama-sama berada di dalam koalisi pemerintah Presiden Joko Widodo. Etika mana yang dilanggar? Partai Golkar misalnya dalam Munas 2019 sudah menetapkan Pak Erlangga sebagai capres. Apakah kita komunikasi kepada koalisi dan presiden? Tidak, kata Nurdin seperti dilansir dalam CNN Indonesia. Selain Golkar, Nurdin juga memberikan contoh Partai Gerindra yang menetapkan Ketua Umum Prabowo Subianto sebagai capres. Menurutnya yang tidak beretika adalah menteri yang tidak mundur setelah ditetapkan sebagai capres. Yang tidak beretika kalau menterinya sudah resmi jadi capres tapi tidak mundur. Saya kalau Pak Erlangga sudah resmi, saya akan sarankan beliau mundur, ujarnya. Sebagai pengurus Golkar, Nurdin mengaku ingin Erlangga fokus dengan persiapan kontestasi Pilpres 2024 dan tak lagi membebani pikiran dengan tugas negara. Kalau Pak Erlangga sudah resmi capres, sebaiknya mundur supaya konsentrasi sebagai capres untuk menang. Jangan terpecah pikirannya beliau di pemerintahan, ujarnya. Selanjutnya dikatakan Nurdin mengatakan partai koalisi pemerintah wajib mendukung program Jokowi. Namun menurutnya partai koalisi tak masalah jika mendukung sosok tertentu jelang Pilpres 2024. Jadi kalau konteksnya untuk mendukung semua program visi misi Pak Jokowi, itu adalah kewajiban daripada sebuah koalisi untuk mendukung pemerintah, ucapnya. Tapi saat berbicara dalam konteks politik dalam persiapan untuk 2024 itu tidak ada hal etika yang dilanggar. Nurdin pun mengingatkan tugas parpol adalah mencari calon presiden yang dianggap bisa memimpin bangsa. Menurutnya parpol pun harus membentuk koalisi untuk memenuhi presiden threshold untuk mengusung capres. Karena ada presiden threshold, maka harus ada koalisi. Tapi ketika sudah masuk koalisi, kewajiban partai itu mendukung visi misi presiden, ujar Nurdin Halid selanjutnya. Selanjutnya dikatakan Nasdem telah resmi mengusung Anies Rashid Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024.
Partai besutan Surya Paloh itu tengah membangun koalisi dengan Demokrat dan PKS. Mereka menamainya Koalisi Perubahan. Di tengah rencana ini, relasi Surya Paloh dan Jokowi dikabarkan renggang sampai akhirnya Jokowi memanggil Surya Paloh ke istana beberapa waktu yang lalu. Usai pertemuan itu, Paloh bertandang ke markas Golkar. Paloh dan Nasdem bertemu dengan Erlangga dan jajaran pengurus Partai Beringin. Mereka tak menutup kemungkinan berkoalisi. Golkar sendiri sudah membentuk koalisi bersama PAN dan P3 jauh-jauh hari. Namun hingga kini koalisi ketiga partai itu belum mengumumkan pasangan capres dan cawapres yang bakal diusung. Demikianlah kawan-kawan sekalian berita yang dimuat oleh CNN hari ini. Jadi Pak Nurdin Halid adalah salah satu tokoh senior Partai Golkar dari Sulawesi Selatan, dan beliau adalah seorang politisi yang sangat senior di Partai Golkar hari ini, dan beliau menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Dan dia membela serangan pihak-pihak lain yang berseberangan dengan pandangan Pak Surya Paloh atau Nasdem yang telah mencalonkan Anies Rashid Baswedan. Dan dia mengatakan justru mereka yang telah mendeklarasikan diri ketua umum atau para menteri yang telah mendeklarasikan diri sebagai capres, mestinya mereka itu yang sesungguhnya melanggar etika, dan seharusnya mereka mengundurkan diri dari jabatan menteri untuk berkonsentrasi konsolidasi untuk pencapresan mereka. Nah, dan salah satu tugas partai mestinya itu juga mencari tokoh-tokoh bangsa yang sangat potensial untuk perbaiki Indonesia atau membawa Indonesia lebih baik di masa akan datang. Itulah tugas partai katanya. Oleh karena itu apa yang dilakukan oleh Nasdem adalah suatu hal yang lumrah dan demokrasi, dan itu tidak melanggar etika apapun. Nah, kawan-kawan sekalian, demikianlah kita tambahkan sedikit, dan jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.